Aku masih ingat ya pada waktu statement aku keluar dari pra-peradilan kemarin menang, aku malah dengan penuh kemarahan aku ngomong bahwa aku nggak akan memaafkan dia. Sampai lahir batin aku tidak akan memaafkan dia karena kemarahanku ya gitu ya. Pemirsa Silet RCTI, pasca resmi bercerai pada Kamis 1 Februari 2024 lalu, permasalahan antara Ammar Zoni dan Irish Bella nampaknya masih belum kunjung usai. Seperti diketahui sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok mengabulkan permohonan cerai Irish Bella terhadap Ammar. Dalam putusan tersebut, Irish juga mendapatkan hak asuh kedua anak mereka. Santer beredar kabar bahwa Ammar merasa keberatan dengan nominal 10 juta rupiah yang harus ia bayarkan untuk nafkah anak. Dan akhirnya, Ammar melalui kuasa hukumnya melakukan banding atas putusan tersebut. Kabarnya, hal itu lantaran Ammar tidak menyanggupi nominal yang diwajibkan untuk menafkahi buah hatinya. Lantas, benarkah demikian? Atau memang Ammar masih tidak menghendaki perceraiannya dengan Irish? Kami mendapatkan surat relas dari Pengadilan Agama Depok mengenai memori banding dari kuasa hukum Ammar Zoni. Dan kita juga telah menjawab memori tersebut. Kita sudah melakukan injage, kita juga sudah menjawab, kita sudah kirimkan kontra memori banding ke PT Jawa Barat melalui Pengadilan Agama Kota Depok. Kalau intinya di di memori banding tersebut, intinya dia tidak pihak kuasa hukum menyampaikan bahwasanya Ammar Zoni keberatan dengan perceraian tersebut. Dia nggak mau menerima perceraian itu. Salah satu alasannya karena Ammar Zoni tidak memberikan nafkah lebih dari 6 bulan. Ibel tidak pernah menerima nafkah pada saat Ammar di dalam. Itu alasan mereka. Kode keras, Ammar Zoni mengalami kebangkrutan lantaran dirinya kini dipenjara atas kasus narkoba semakin santer setelah ia harus menjual akun media sosialnya. Tidak tanggung-tanggung, akun dengan pengikut sebanyak 8,6 juta itu rencananya akan dilepas dengan harga 2 miliar rupiah. Bahkan, Ammar kabarnya sempat berniat menjual tanahnya yang berada di Kota Padang. Sementara itu, di sisi lain, Irish Bella menanggapi kabar tersebut dengan cara yang mengejutkan. Terkait urusan nafkah, ia pun langsung memaklumi kondisi Ammar yang dituding bangkrut oleh netizen. Irish juga berlapang dada jika sang mantan suami menyanggupi hanya sebesar Rp500.000 per bulan sekalipun. Nah, oleh karena itu kemarin sempat Ibel kasih jawaban juga ke kita kalau memang pada intinya banding ini memang dirasa Ammar keberatan dengan putusan PA Kota Depok yang menyatakan bahwasanya Ammar harus memberikan nafkah 10 juta plus biaya sekolah anak. Pengertian Ammar bisa kalau memang dia keberatan untuk bayar 10 juta, bolehlah kalau misal dia cuma mau bayar 500.000 pun diterima. Bayar 500.000 pun diterima. Banyak opsi sebenarnya waktu itu sebelum akhirnya memutuskan untuk menjual sosial media. Antara lain adalah menjual tanah yang ada di Padang. Cuman memang tanah lebih sulit dijual, terutama juga memang beberapa teman-teman Ammar maupun kolega bisnisnya yang dulu sempat bersama agak sulit dijangkau gitu kan. Tapi kan setelah waktu berjalan hampir 3 bulan Ammar di dalam, kebutuhan terus berjalan dan ada beberapa kebutuhan yang memang mendesak dan nggak bisa ditunda, sehingga Ammar merasa dari semua aset tersisa yang dimiliki Ammar itu mungkin yang paling gampang yang harus direlakan adalah sosial media dulu. Opennya kita 2 miliar, cuman ya kita menyesuaikan nanti dari penawaran yang serius. Berbanding terbalik dengan Ammar Zoni, Irish Bella kini justru tengah berjuang memulai kehidupan barunya.
Sebagai single mother, ia pun melakukan berbagai pekerjaan untuk menghidupi buah hati tercinta. Irish bahkan memilih untuk rehat dari dunia sinetron dan terjun ke dunia bisnis. Semua itu ia lakukan agar tetap dapat mencari nafkah dan memiliki waktu mengurus anak-anaknya. Meski tidak mudah, namun Irish menjalaninya dengan penuh ketegaran bahkan sampai menyebut istilah Wonder Woman. Ini bisnis pertama aku ya, sebenarnya filosofinya diangkat dari Wonder Woman gitu. Jadi banyak sekali figur-figur wanita hebat dalam hidup aku. Itu kan mungkin salah satu pertanyaan juga fans-fans aku kan, kenapa nggak terjun lagi, syuting lagi, sinetron lagi. Aku udah terlalu menikmati bisnis aku sekarang, kehidupan aku sekarang, karena di sini aku bisa benar-benar membagi waktu antara bisnis aku dan juga untuk me time, dan apalagi masih ada waktu untuk anak-anak. Itu yang paling penting karena anak-anakku juga masih kecil-kecil, masih membutuhkan ibunya. Jadi sekarang tuh aku menikmati banget berbisnis dan juga tetap ada waktu untuk anak-anak. Respon dari Irish Bella sih kalau saya lihat bukan lagi soal kebutuhan ya, tapi lebih kepada ekspektasi, harapan bahwa suami atau mantan suaminya ini masih mau untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Lebih ke harapan saja sih, karena kita lihat Irish Bella juga sudah cukup mandiri, dia juga udah terkenal, pasti kan juga udah bisa punya pemasukan sendiri. Kalau memang nggak perlu harapin suaminya pun sebenarnya udah bisa dia ngurusin anak-anaknya. Pada akhirnya ya kita harus survive dengan kondisi yang ada ya. Dalam artian kalau ngarepin orang lain, ngarepin sesuatu yang hampir nggak mungkin ya kita akan kecewa. Ada baiknya kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang paling baru, yang memang harus kita jalani sekarang, dimulai dengan menerima kondisi yang ada gitu. Meninggalkan polemik pasca perceraian Irish Bella dan Amar Zoni, di lain kisah, perseteruan antara Kartika Putri dan Dr. Richard Lee kembali memanas. Semua berawal dari komentar Richard Lee terhadap Kartika saat dirinya sakit beberapa waktu lalu. Istri Habib Usman bin Yahya itu pun merasa bahwa sang seteru masih kesal karena sempat dipenjara saat mereka berkonflik. Namun, Kartika justru menegaskan bahwa penyebab Richard di penjara itu bukan karena laporannya, melainkan karena ia sempat mengakses barang bukti yang disita polisi. Lantas benarkah sampai saat ini Dr. Richard Lee memang masih memendam sakit hati kepada Kartika Putri karena membuatnya merasakan pahit di dalam penjara? Nggak baik, makanya sekali lagi aku tekanin di sini. Kalau dia sakit hati pernah ditangkap oleh polisi, jangan sakit hatinya sama aku. Dia juga harus introspeksi diri, kenapa aku melaporkan dia pada saat itu. Dan yang kedua, dia 2 kali ditangkap paksa oleh polisi itu atas laporan kepolisian sendiri atau LPA, bukan atas laporan aku. Aku masih ingat ya pada waktu statement aku keluar dari pra-peradilan kemarin menang, aku malah dengan penuh kemarahan aku ngomong bahwa aku nggak akan memaafkan dia. Sampai lahir batin aku tidak akan memaafkan dia karena kemarahanku ya, gitu ya. Aku tidak akan memaafkan dia karena kemarahanku ya, gitu ya. Terus aku ngomong kayak gitu dengan bangganya, dia juga kagak minta maaf. Jadi kayak gimana bisa damai coba kan? Semua aku sendiri semuanya, aku nggak mau lah. Dari saya kan pasti ada suatu kewajaran, ada rasa kebencian, ada rasa kekesalan ya dari dalam diri ya. Bagaimanapun juga kan saya pernah dijemput paksa, saya pernah dilaporkan, saya pernah dipenjara 1 kali 24 jam. Walaupun 1 kali 24 jam, saya pernah masuk ke penjara yang paling dalam, paling dingin, paling jelek. Di sebelah saya pencopet, perampok, pembunuh. Belum pernah kan? Saya sudah pernah merasakan itu. Jadi dan juga kalimat saya kalau kamu telaah lebih lanjut itu saya nggak pernah bilang ini pasti azab, hahaha ini azab, nggak seperti itu ya. Saya bilang mudah-mudahan bukan azab, saya bilang. Dan apa yang disampaikan, apa yang saya sampaikan juga apa yang banyak netizen sampaikan juga kok.
Sejak dirinya dinyatakan bebas dari status tersangka pencemaran nama baik dan ilegal akses karena menang pra-peradilan, Richard Lee memang belum secara langsung berdamai bahkan bertemu dengan Kartika Putri. Namun saat disinggung perihal tersebut, Richard Lee mengaku bahwa dirinya merasa trauma. Semua itu karena ia pernah merasa dijebak, di mana Kartika mengajak tabayun, namun ternyata berujung somasi bahkan didampingi kuasa hukum. Ia bahkan sempat merasakan ketakutan saat ada mobil tak dikenal parkir dekat rumahnya atas pengalaman pahit sebelumnya dijemput paksa. Karena saya trauma untuk tabayun. Terakhir kali tabayun kan dia bawa pengacara. Terakhir kali tabayun saya dikasih somasi dan dilaporkan. Jadi saya juga takut sih sebenarnya. Kalau beliau merasa bersalah dalam segala kerendahan hati beliau, silakan minta maaf di tempat saja sih. Bahwa aku melaporkan itu dulu karena dia tidak berhenti membawa nama aku dan mencemarkan nama baik aku di media sosial. Itu jangan pernah lupa track recordnya gitu. Jangan seakan-akan sekarang merasa terzolimi, bahkan menzolimi aku dengan bulian-bulian di saat aku sakit. Sayang sumpah ke dokterannya. Sayang banget yang katanya mau edukasi, tapi kok terkesannya malah kurang mendidik masyarakat. Secara tegas, Dr. Richard Lee mengatakan bahwa dirinya enggan berdamai karena pernah merasakan titik terendah dalam hidupnya. Tak hanya di penjara, ia dan keluarga termasuk orang tuanya yang sakit sempat meminta maaf kepada Kartika sampai berkali-kali. Namun sayang semua itu ditolak mentah-mentah, bahkan berbagai upaya yang berusaha dilakukan juga tetap gagal, sehingga jika mengingat hal itu, Richard merasa menyesal. Dari awal cerita ini kan saya sering kali minta maaf. Dan minta maaf saya kalau dihitung mungkin lebih dari 10 kali ya. Bahkan di pertemuan terakhir sebelum saya masuk penjara 1 kali 24 jam, saya itu minta maaf hampir bersujud dengan dia dan dengan suaminya. Jadi saya ngerasa plot twist banget sih kalau ada yang bilang kayak damai ini. Orang saya sudah mengulurkan, bahkan saya hampir bersujud. Bapak saya yang sakit-sakitan datang minta maaf secara langsung dengan dia. Nggak dimaafin? Kayak gimana coba? Saya sudah pernah datang ke gurunya untuk bantu didamaikan, nggak dimaafin pada waktu itu, kayak gimana? Terus sekarang kalau ditanyain, dok, orangnya mau ketemu, mau damai. Ya kalau mau damai, minta maaf aja di ujung sana, nggak apa-apa. Kalau tabayun, kayaknya saya nggak siap deh. Jangan merasa seperti terzolimi gitu. Padahal dia juga pernah mau memenjarakan aku dengan melaporkan aku 2 kali di Palembang. Tapi laporannya nggak jalan karena memang tidak ada cukup bukti. Di saat sang istri berkonflik dengan Dr. Richard Lee, Habib Usman bin Yahya akhirnya ikut pasang badan untuk melindungi Kartika Putri. Ia bahkan dengan tegas mengaku tidak terima jika martabat istrinya direndahkan. Karena itulah, ia mengajak Richard untuk bertemu sesama pria untuk menyelesaikan permasalahan. Namun, di sisi lain, menurut Richard hal itu tidak diperlukan. Jika memang ingin meminta maaf, ia akan menerima jika dilakukan secara tulus tanpa harus bertemu. Karena apa? Karena istri saya melapor, dia pun melapor. Istri saya dibully, sakit pun dibully, ya kan? Saya bilang udah sabar, tenang. Terus sampai-sampai suruh silaturahmi, dimuatin lagi di instastory-nya. Saya cuma mau bilang, selama ini saya nggak pernah ikut campur urusan istri saya. Saya selalu melepaskan. Tapi kalau misalkan seandainya dia masih betul-betul menyerang, membuli, dan betul-betul merusak daripada harkat martabat istri saya, otomatis saya sebagai seorang suami akan ikut campur mulai hari ini. Itu laporan yang dia membuat, dia dipanggil sama polisi dan kasarnya ditarik sampai di Polda Metro Jaya karena LPA, bukan laporan istri saya.
karena LPA. Itu panjang ceritanya, hanya kuasa hukum atau bahasa hukum yang mengerti. Tapi prinsipnya saya nggak mau itu. Saya mau selesaikan itu semua, ini mau bulan Ramadan. Biar lebih berkah, biar lebih baik, udah selesaikan dengan cara yang baik. Gak usah diperpanjangin, gak usah kayak anak kecil, ngebully perempuan, marah sama perempuan, emosional dengan perempuan. Laki-laki, ya kan, perempuan dengan perempuan. Ini kan perseteruan sudah 2 tahun, kemarin intens, terus 1 tahun ini jeda istirahat ya. Dan saya nggak nganggap ini periode kita berantem ya, enggak ya. Cuma mengingat masalah yang lama saja sih sebenarnya. Jadi kalau kita ngelihat dari 3 tahun yang lalu, saya nggak percaya beliau tidak ikut campur. Viral di Indonesia, semua orang juga tahu, nggak mungkin dong suaminya nggak tahu, nggak mungkin dong suaminya nggak nasehatin dia atau nggak memberi pandangan, atau jangan-jangan kan temenin. Saya nggak pernah punya mau cari ribut gitu loh, yang nyolek saya terus kan di sebelah sana. Iya, Kak. Gitu. Saya nggak pernah ganggu kehidupan pribadi dia, saya nggak pernah mengikut campurin dia lagi viral, dia lagi berantem sama siapa, saya nggak pernah mengganggu, saya nggak pernah komentar, atau saya menunggangi, atau bahkan saya mengambil kesempatan dalam kesempitan, saya nggak pernah. Jadi kalaupun seandainya dia merasa ada masalah yang belum selesai sama saya berlapang hati kok untuk ayo kita ketemu bertabayun. Tapi kalau untuk di media buat apa? Gitu. Lantas benarkah Richard tidak gentar jika akhirnya Kartika kembali membawa permasalahan di antara mereka ke jalur hukum? Saya sih nggak berpikir seperti itu ya, saya nggak berpikir seperti itu. Tapi kalau dia mau ya silakan aja sih, aku nggak ada masalah tentang itu.